Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Lulu Rohma selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan juga teman-teman R8G yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ade Amelia, Martin Nathaniel Amban, dan juga Nurul Asifah Arianti yang akan mempresentasikan terkait materi bagaimana manusia mempersepsikan ujaran. Penelitian mengenai persepsi ujaran terkait penelitian Gilson dan Redner tahun 1998, halaman 109, berpendapat bahwa dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penelitian mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat dikatakan masih sangat baru. Penelitian mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru ada mulai menjelang Perang Dunia Kedua. Perkembangan penelitian dalam bidang ini dimulai dengan adanya kemajuan bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telepon. Pada tahun 1940-an, perusahaan telepon mengembangkan spektograf, yakni alat untuk merekam suara dalam bentuk garis-garis, tebal tipis, dan juga panjang pendek yang dinamakan spektogram. Pada pemakaiannya dahulu masih sangat terbatas pada kebutuhan militer dan komersial saja. Kualitas bunyi semakin lama menjadi lebih baik dan peralatan bunyi juga semakin canggih. Hingga saat ini, teknologi sudah dapat mengetahui siapa pembicara dalam suatu rekaman dengan akurat. Masalah dalam mempersepsi ujaran. Masalah yang dihadapi dalam mempersepsi ujaran adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi yang diujarkan dengan sangat cepat. Di samping kecepatan, bunyi dalam satu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh, tetapi lebur dengan bunyi yang lain. Suara seorang wanita, seorang pria, dan seorang anak juga berbeda-beda. Getar pita suara wanita berkisar antara 200 sampai 300 per detik, sedangkan untuk pria hanya sekitar 100. Oleh karena itu, suara seorang pria terdengar lebih berat. Suara anak lebih tinggi dari suara wanita karena getaran pria suaranya bisa mencapai 400 per detik. Perbedaan-perbedaan itu tentu saja memunculkan bunyi yang berbeda-beda, meskipun kata yang diucapkan itu sama. Selanjutnya kita masuk dalam mekanisme ujaran. Semua bunyi yang dibuat dengan udara melalui hidung disebut bunyi nasal. Sementara itu, semua bunyi yang udaranya keluar melewati mulut dinamakan bunyi oral. Pada mulut terdapat dua bagian. Yang pertama ada bagian atas dan juga bagian bawah mulut. Bagian atas mulut umumnya tidak bergerak, sedangkan bagian bawah mulut bisa digerakkan. Nah, bagi bagian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bibir. Terdapat bibir atas dan juga bibir bawah. Kedua bibir dapat dirapatkan untuk membentuk bunyi bila-bial. Misal, bunyi P, B, dan M adalah bunyi bila-bial. Selanjutnya ya ada gigi. Gigi berlekatan dengan bibir bawah untuk membentuk bunyi labiodental. Seperti bunyi F, bunyi V. Gigi juga berlekatan dengan ujung lidah untuk membentuk bunyi dental seperti bunyi I, D dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada alveolar, berada di belakang pangkal gigi atas. Ujung lidah ditempelkan pada alveolar akan menghasilkan bunyi T dan D dalam bahasa Inggris. Yang keempat itu ada palatal keras, berada di rongga atas mulut dan di belakang alveolar. Palatal keras ditempelkan pada bagian depan lidah, akan membentuk bunyi alveolar
palatal seperti bunyi C dan juga J. Yang kelima ada palatal lunak. Berada di belakang rongga mulut atas, pada daerah itu dapat dilekatkan bagian belakang lidah untuk membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi K dan juga G. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada uvula. Apabila uvula tidak berlekatan dengan dinding laring, maka bunyi udara keluar melalui hidung atau bunyi nasal. Sedangkan uvula berlekatan dengan dinding laring, maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi oral. Nah, yang ketujuh ada lidah. Lidah adalah bagian mulut yang fleksibel. Pada bagian ini dapat digerak-gerakkan untuk membunyi bunyi-bunyi tertentu. Yang kedelapan, ada pita suara. Pita suara adalah sepasang selaput yang berada di jakun. Status selaput suara ini ikut menentukan perbedaan antara satu konsonan dengan konsonan yang lain. Yang kesembilan, ada faring. Faring adalah saluran udara menuju rongga mulut atau rongga hidung. Yang ke-10 ada rongga hidung. Rongga hidung adalah untuk bunyi-bunyi nasal seperti bunyi M dan bunyi N. Yang terakhir ada rongga mulut. Rongga mulut adalah untuk bunyi-bunyi oral seperti bunyi P, B, A, dan bunyi I. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai persepsi terhadap ujaran. Persepsi terhadap ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Misalnya, pada kata bukan angka, dan bukan nangka. Meskipun ketiga ujaran ini berbeda maknanya satu dari yang lainnya, tetapi dalam pengucapannya, ketiga bentuk ujaran ini bisa sama. Terdapat 3 tahap dalam pemrosesan persepsi ujaran, antara lain yang pertama adalah tahap auditori. Pada tahap auditori ini, manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Bunyi-bunyi dalam ujaran ini akan tersimpan dalam memori auditori kita. Yang kedua adalah tahap fonetik. Pada tahap fonetik ini, bunyi-bunyi akan diidentifikasi seperti apakah bunyi tersebut diikuti oleh vokal atau konsonan. Dalam tahap ini memperhatikan titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distinktifnya, dan VOT-nya. Karena VOT akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi. Contohnya adalah, apabila kita mendengar bunyi B dari kata buntu, maka yang kita simpan pada memori auditori kita adalah bukan fonem B, tetapi juga pengaruh bunyi U yang mengikutinya. Perbedaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah, dalam memori auditori, semua variasi alofonik yang ada pada bunyi tersebut akan tersimpan. Sedangkan pada memori fonetik, hanya fitur-fitur yang sifatnya fonemik saja. Yang ketiga adalah tahap fonologis. Pada tahap fonologis ini, menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang didengar untuk menentukan apakah bunyi tersebut sudah mengikuti aturan fonotaktik pada bahasa kita. Contohnya adalah, orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi M dan bunyi B tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai bunyi mbak. Karena fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini pada kata ba dan bo, meskipun keduanya adalah pinjaman dari bahasa Jawa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai model untuk persepsi. Dalam rangka memahami bagaimana manusia mempersepsi bunyi, sehingga akhirnya bisa terbentuk komprehensi, para ahli psikolinguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Ada 5 model untuk persepsi, antara lain, yang pertama adalah model teori motor. Model ini dikembangkan pada tahun 1967 oleh prinsip dasar dari model ini terletak pada produksi suara di saluran vokal pembicara. Pada model ini menyatakan bahwa pendengar mampu merasakan gerakan fonetik pembicara, sementara si pembicara itu berbicara. Lalu yang kedua adalah model analisis dengan sintesis. Model ini menyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada. Sebagai contoh, apabila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi pola, maka mula-mula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distinktifnya. Kemudian disintesiskanlah ujaran tersebut
untuk memunculkan bentuk-bentuk yang mirip dengan bentuk tersebut, seperti bunyi mula, pula, kola, dan bunyi pola. Sampai akhirnya ditemukan deretan yang persis sama, yakni bunyi pola. Selanjutnya ada fuzzy logis model of perception. Menurut Zarjo Wijojo dalam bukunya tahun 2005, Massaro dan Werker menyatakan bahwa fuzzy logis model of perception adalah sebuah temuan baru karena model teori motor dinilai lemah. Dalam model ini dikenal adanya bentuk prototipe tentang semua nilai ideal yang ada pada suatu kata, termasuk fitur-fitur distinktifnya, pembedanya, informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan deskripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan, lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe. Contohnya, jika kita mendengar bunyi, maka kita mengaitkan dengan suku kata ideal suku untuk ini, yakni semua fitur yang ada pada konsonan B maupun pada vokal A. Evaluasi ini lalu diintegrasikan dengan kemudian diambil kesimpulan bahwa suku kata ba yang kita dengar sama atau tidak sama dengan suku kata dari prototipe kita. Yang keempat ada model cohort. Model ini diusulkan pada tahun 1980-an oleh Maslin Wislon. Pada model ini, informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi kata yang kita dengar dapat memicu ingatan kita untuk memunculkan kata-kata yang mirip dengan kata kita sebelumnya. Contohnya, apabila mendengar kata prihatin, maka semua kata yang mulai dengan P akan diaktifkan. Pahala, pujian, priayi, prakata, dan sebagainya. Kata-kata yang termunculkan itulah yang disebut cohort. Kemudian, kata-kata yang tidak mirip dengan target, pahala, atau pujian akan disingkirkan. Lalu kata priayi dan prakata akan ikut disingkirkan aren. Fonem selanjutnya adalah dan persis cocok dengan diterima. Yang kelima, model trace. Model ini ditemukan oleh James MC Sriland dan Jeffrey Elman. Model trace bekerja dalam dua arah. Dalam trace, baik kata-kata ataupun fonem dapat ditangkap dari pesan lisan, tuturan. Dalam model trace, persepsi bunyi atau urutan bunyi mengalami proses sebagai berikut. Ketika awal bunyi, misalnya sebuah kata didengar, semua kata yang berinisial sama dengan kata tersebut akan diaktifkan dan diingat. Yang kedua, kata tersebut bersaingan untuk dimaknai seiring dengan terdengarnya bunyi yang menyusul. Yang ketiga, akhirnya makna yang disebut akan tertangkap setelah seluruh kata terdengar, artinya persaingan selesai. Selanjutnya ada persepsi ujaran dalam konteks. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi bisa dipengaruhi oleh kecepatan ujaran. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Akan tetapi sebagai pendengar tetap saja dapat memilah-milahnya dan akhirnya menentukannya. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsikan suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis maupun semantik bahasa kita. Dari sintaksisnya, kita tahu bahwa urutan promina, kala progresif, dan aktivitas adalah urutan yang benar. Dari semantiknya terdapat kecocokan antara ketiga kata ini. Dari konteksnya, ketiga kata ini memberikan makna yang layak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tindak tutur, kami meminta maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.